Oke teman-teman, jadi pada pagelaran Gias 2025 ini PT Laksana telah meluncurkan 3 line up yang sudah tersedia di belakang kita ini teman-teman. Yang pertama ada SR3 Neo, yang ini merupakan salah satu gebrakan dari PT Laksana karena menghadirkan bis dengan sasis Scania K40 Tronton dan dibalut dengan bodi SR3 Neo Suite Kombi teman-teman. Ini baru ya produknya dari PT Laksana. Interiornya kayak apa nanti akan kita spill. Terus kemudian yang bagian sini ada, ini tuh body basic ya teman-teman. Ini adalah SR3 XHD Neo. Ini body basic yang mungkin udah banyak beredar atau berseliweran di jalan raya di Indonesia teman-teman. Lalu, nah ini gongnya ini teman-teman. Legacy SR3 XXHD atau bisa dibilang ini adalah ultra high deck versi Laksana teman-teman. Ya, armadanya sudah terpampang jelas dengan livery seperti ini. Pasti kalian udah tahu armada ini milik PO yang mana teman-teman. Tapi kali ini saya lebih antusias dengan armada yang satu itu teman-teman. Itu adalah armada SR3 Neo, kelasnya adalah Suite Kombi. Nah, kita penasaran nih Suite Kombinya itu seperti apa teman-teman. Karena kalau dilihat dari basic eksteriornya, di sini tuh kayak full suite class ya teman-teman ya. Dari depan sampai belakang itu full suite class itu. Ada 2 lantai, lantai atas sama lantai bawah. Nah, saya penasaran aja sih dalamnya kayak gimana. Yuk langsung aja kita spill aja ya. Ini adalah salah satu armada yang bikin saya antusias untuk mendatangi booth Laksana, yaitu armada Suite Kombi, tapi ini kombinya tuh beda dengan Suite Kombi yang udah beredar teman-teman. Nah, kalau dari sisi eksterior kan tadi udah kita bahas ya, sekilas emang tampak kayak bis Suite Class yang full sleeper gitu ya teman-teman. Nah, tapi ternyata interiornya ini beda teman-teman. Nah, ini sebelumnya kita ke depan dulu ya teman-teman. Ini adalah ruang kemudi dan ini adalah model odometer atau MID dari sasis Scania K450 atau K410 CB teman-teman. Saya agak lupa. Yang tahu mungkin bisa komentar di bawah ya. Ini tipe K410 atau K450 CB teman-teman. Yang pasti ini bukan yang seri IB tapi yang seri CB kan. Setahu saya ini yang paling baru gitu teman-teman variannya. Dan modelan odometernya itu benar-benar kayak yang timbul gitu ya teman-teman ya. Ini kita bisa lihat. Jadi kalau rata-rata bis itu dashboardnya itu kayak ditanam gitu ya teman-teman, tapi beda dengan si Scania ini, dia lebih ke timbul gitu dan terkesan lebih garang gitu teman-teman. Keren banget lah pokoknya untuk dashboard dari bis Scania ini teman-teman. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Nah, ini dia teman-teman untuk interior dari bis Suite Kombi Laksana ini. Ada total 2 jenis kelas, yaitu Suite Kombi di bagian depan sini teman-teman, dan juga Suite Family ada di bagian belakang. Seperti yang kita tahu, kalau Suite Kombi ini kan konfigurasinya satu-satu ya, kanan kiri satu, sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, lalu di bagian atas sama di bagian bawah itu pun sama, satu-satu gitu teman-teman. Lebih lebih kesan premium aja gitu teman-teman, dan lebih private ya. Nah, di bagian belakang itu kelasnya Suite Family. Nah, teman-teman, ternyata ada satu detail yang membuat saya itu tertarik dengan armada yang satu ini, teman-teman. Di bagian depan itu ada sebuah ruangan khusus untuk penumpang yang duduk di kursi hot seat, teman-teman. Seperti yang kita tahu di karoseri sebelah itu ada istilah Grand Captain, teman-teman. Nah, di Laksana ini juga ada istilah Grand Captain, tapi dengan sentuhan yang berbeda. Nah, kayak gimana? Langsung aja kita cobain naik ke atas ya, teman-teman. Nah, caranya ini kebetulan ada tangganya di bagian sini. Jadi kita mesti lepas sepatu dulu. Nah, anggap sepatunya kita taruh sini dulu ya, teman-teman. Karena nanti di depan situ ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk menyimpan sepatu. Ini dari sini kita naik. Bismillah. Ya Allah. Iya. Iya. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, di bagian depan sini ada kotak khusus, ini bisa kita manfaatkan untuk menyimpan alas kaki teman-teman. Nah, kebetulan karena saya pakai sepatu, kita coba ya. Kita buka kotaknya, dan sepertinya sepatu saya ini nggak cukup ya teman-teman. Nah,
Kalau kita perhatikan dari sini aja udah kelihatan nih sepatu nggak bisa masuk ke dalam kotak ini. Mungkin hanya untuk sendal atau mungkin sepatu jenis-jenis tertentu yang bisa jadi lebih kecil dimensinya sehingga bisa masuk ke kotak sepatu ini teman-teman, kayak gitu. Ini sangat disayangkan banget sih, padahal ini konsepnya udah oke banget ya teman-teman. Ini sudah disediakan tempat sepatu, cuman sayang dimensinya kurang gede kayak gitu kan. Nah ini mungkin bisa jadi catatan untuk PT Laksana untuk bisa diimprove lagi fasilitas kotak sepatu ini teman-teman, karena ini sangat membantu sekali dan sangat apa ya, bisa dibilang ini nilai plus-plusnya gitu teman-teman. Nah ini yang saya sebut dengan kursi Grand Captain. Ini Grand Captain ini adalah sebutan untuk brand sebelah ya teman-teman. Kalau di Laksana ini sebutnya apa ya, mungkin lebih ke private sleeper atau mungkin kelas lain. Yang tahu mungkin bisa komentar di bawah. Nah tapi seperti yang kita tahu, konsep duduk seperti ini berada di atas ruang kemudi dan langsung menghadap ke depan. Itu yang saya kenal adalah kursi Grand Captain atau tipe seat Grand Captain teman-teman. Untuk feel-nya ini menurut saya ini cukup nyaman ya teman-teman, duduk di kursi sebesar ini, dan saya tingginya 163 cm tuh bisa selonjoran maksimal. Di bagian bawah situ ada ruangan untuk menyimpan kaki kita tuh, jadi bisa serebahan dengan maksimal kayak gitu. Kalian yang tingginya 170 cm mungkin masih bisa selonjoran lagi gitu teman-teman. Karena ini benar-benar longgar banget. Jarak antara kaki dengan dinding di bagian depan itu cukup luas gitu teman-teman. Selanjutnya untuk bagian atas atau ceiling atau headroom, kita bisa lihat ini agak mepet ya teman-teman. Jaraknya cuma 3 jari saja. Nih. Saya tingginya 163, jaraknya cuma 3 jari. Nah, kalian yang tingginya lebih dari 170 mungkin agak nunduk ini ya, teman-teman. Harus nunduk itu. Itu kalau kita posisinya duduk. Nah, beda cerita kalau kita posisinya rebahan, teman-teman. Seperti ini. Nah, kayak gini. Enak banget. Ini tuh udah udah ditopang dengan kursi yang empuk, nyaman kayak gini. Aduh, juara banget deh duduk di sini mah. Terus tombol rekeningnya mana? Oh, ternyata tombol rekeningnya ini pakai tuas manual, teman-teman. Nih kita coba ya. Ya. Oh, ini udah mentok ya ternyata. Jadi gini. Nah, ini kondisi normal seperti ini, ya kan? Nih jujur ya, kalau kalian tingginya 170-an itu bakalan agak kesiksa, teman-teman. Karena nih, saya tingginya 163 aja, selisihnya segini, teman-teman. Segini nih. Nah, ini kalau yang tingginya 170 ke atas mungkin bakalan nunduk kayak gini, teman-teman. Ini sangat disayangkan banget sih posisinya seperti ini. Lalu dari sisi kursi udah nyaman banget, udah enak gitu ya. Terus ini kalau misalkan kita rebahin maksimal, nah cuma segini doang, ya udah berasa kayak duduk di kursi sleeper pada umumnya gitu teman-teman. Bukan yang sleeper full rebahan 180 derajat tuh enggak gitu. Nah cuman dari sini kita bisa lihat visualisasi ke depannya itu sangat nyaman teman-teman, apalagi depan kita tuh langsung kaca dan clear gitu kacanya teman-teman, enak banget. Jadi kalau misalkan perjalanan jauh tidur kayak gini, wah ini cukup nyaman nih. Kalau kemungkinan bis ini dengan livery yang kita tahu, kemungkinan melayani rute Jakarta Aceh yang waktu tempuhnya itu mungkin bisa sampai 3 atau 4 hari. Menurut kalian gimana? Bakalan betah nggak duduk di kursi sleeper ini? Coba komen di bawah ya. Nah, lalu fasilitas lainnya di sini juga disediakan TV entertainment yang bisa kita atur posisinya. Nah, kayak gini bisa kita posisikan agak ke depan, misalkan mau dikembalikan lagi juga bisa kayak gini. Ya, oke lah. Lalu di bagian sini ada cup holder, ada 2 space, 1 2, dan ini tuh kayak semacam tempat buat naruh HP ya, teman-teman. Ini misalkan kayak HP nih ya. HP ini kita taruh sini. Nah, gini bisa, jadi lebih enak gitu teman-teman. Terus apa lagi ya, fasilitas di bagian atas ini adalah louver AC ya, ini tuh lower AC ya, bener nggak? Lower AC. Terus kemudian ini ada casan, ada USB port, ini tipe USB A, lalu atau USB B ya. Nah ini lampu baca nih. Nah gitu, ini lampu baca. Ya misalkan kita di perjalanan bosan pengen baca-baca buku, bisa pakai lampu baca ini teman-teman. Kayak gitu. Sip. Ya so far
Untuk duduk di kursi Grand Captain atau kursi hot seat ini cukup nyaman. Kayak kalau kalau boleh saya kasih ratingnya mungkin 8/10 ya teman-teman. Karena ada beberapa sisi minus yang perlu diimprove lagi. Kayak gitu. Kalau misalkan kita duduk di belakang mungkin beda cerita ya. Oke teman-teman, jadi di bagian belakangnya itu ada beberapa kursi sleeper ya. Dan kalau kita perhatikan memang kursi sleeper yang ini tuh jauh lebih besar dibandingkan dengan sleeper yang sudah ada sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sebelah sini tuh, nah kursinya kayak yang gede banget gitu ya teman-teman ya. Kayak yang lebar gitu dan ini nyaman sih menurut saya. Keren banget sih ini Laksana bikin konsep bis sleepernya itu benar-benar totalitas gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita coba ke belakang ya, karena di belakang ada kelas Suite Family. Nah teman-teman, yang bagian depan udah kita review, sekarang kita coba ke belakang ya. Di belakang ini adalah kelas Suite Family teman-teman. Suite Family ini seperti yang kita tahu, yang sudah pernah ada di bis-bis sebelumnya, itu menggunakan konfigurasi seat 21, tapi menggunakan konsep seat sleeper, teman-teman. Ya, bisa dibilang ini tuh kayak Suite Family karena emang bisa tiduran berdua, alias untuk pasutri ya, teman-teman ya. Nah, sebelum ke sana, kita coba lihat di sebelah sini, teman-teman. Ini ternyata ada kayak semacam space untuk saya cukup bertanya-tanya, kira-kira buat apa ya tempat ini? Kalau misalkan kita buka, di sini tuh ada kayak tempat kotak buat nyimpen sesuatu gitu teman-teman. Dan prediksi saya ini adalah ruang untuk nyimpen sepatu. Kita coba simpan sepatu di sini ya. Kira-kira muat nggak ya? Dan ternyata nggak muat teman-teman. Ini sangat disayangkan banget. Untuk penyimpanan sepatu kurang lebar teman-teman, atau jangan-jangan memang kotak di depan sama kotak yang di sini tuh bukan untuk penyimpanan sepatu gitu ya teman-teman ya. Dari pihak Laksana mungkin bisa bantu jawab, silahkan komentar di bawah. Dan juga kalau misalkan seandainya ini beneran untuk menyimpan sepatu, akan sangat beresiko karena tidak ada kunci, jadi penumpang bisa dengan bebas mengakses kotak-kotak yang lain, dan ini beresiko barang tertukar teman-teman, seperti itu. Nah, lanjutlah kita ke belakang sini teman-teman. Di sini tersedia kursi dengan konfigurasi seat 21, sebelah sini single seat dan sebelah sini adalah double seat. Ini yang biasa kita sebut dengan family suite ya teman-teman. Kenapa disebut family? Karena bisa tidur berdua di sebelah sini. Tapi yang tidur khusus pasutri ya teman-teman ya, atau anak sama bapak atau anak sama ibu kayak gitulah. Jangan yang belum halal jangan coba-coba macam-macam di sini ya teman-teman. Yuk kita coba ke belakang. Total ada 1, 2, 3. Ada 3 baris teman-teman. 3 kali 2 atas bawah itu 6 kali 3 18. Total ada 18 seat teman-teman. Kayak gitu. Nah, kita coba di bagian belakang sini. Oh, ternyata masih ada space lagi teman-teman di sini. Nah, ini cukup sempit sih ya ruangannya menurut saya. Ini tuh toilet. Ini kita buka, nggak bisa ya. Ketutupan aku toilet. Ya gitulah penampakan toiletnya teman-teman ya. Terus di bagian sini tuh sebenarnya ada pantry. Ini kita bisa lihat pantry-nya itu, ini ada tempat buat nyimpan ya bahan-bahan makanan gitu-gitulah, di bawah ada dispensernya kayak gitu. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk apa ya? Ini bukan smoking area juga sih, nggak ada exhaust soalnya di sini tuh. Jadi ya ruangan ini cukup nanggung ya teman-teman. Kalau misalkan cuman buat duduk sambil minum teh atau minum kopi, kayaknya juga kurang sip juga. Karena orang minum kopi pengennya kan ya udah duduk aja di kursi yang sebenarnya gitu. Kecuali kalau memang mau smoking gitu kan. Ini pun juga kalau mau smoking nggak ada exhaust, jadi ya si asap rokok bakalan kemebul di dalam ruangan ini, jadi kurang nyaman kayak gitu teman-teman. Ya mungkin itu salah satu armada yang bikin saya antusias banget untuk datang ke booth
Laksana ini teman-teman. Menurut saya untuk perjalanan misalkan nih dibuka rute dari Jakarta menuju Aceh menggunakan armada ini, kalian kira-kira tertarik atau mungkin merasa kayak wah keberatan gitu? Coba komen di bawah. Oke, kita udah selesai review armada double axle atau armada suite kombi dari Karoseri Laksana. Selanjutnya kita coba ke armada sebelah ini ya teman-teman. Ini sebenarnya armada basic, tapi rasanya sayang banget kalau kita nggak ngulik sekalian gitu ya. Yuk langsung aja kita ke dalam. Nah, untuk line up yang kedua ini adalah SR3 X HD Prime Neo teman-teman. Nah ini kalau menurut saya ini adalah produk yang basic yang mungkin udah banyak berseliweran di jalan raya di Indonesia ya. Nah kita coba ya sedikit melihat lebih dekat ya teman-teman untuk line up yang satu ini. Kita coba masuk. Dari sisi interior menurut saya ini standar ya. Ini sangat cocok untuk bis pariwisata teman-teman. Nah di bagian depan ini ada ruang kemudi. Di sini menggunakan sasis Hino Hino RM atau Hino RK280. Kalian yang tahu atau mungkin bisa mengenali lebih detail apa perbedaan RM280 sama RK280 bisa komentar di bawah ya. Lanjut, kita naik ke bagian atas ini teman-teman. Wih, XHD ini tuh dimensinya tinggi ya teman-teman. Menurut informasi yang saya terima, untuk dimensi tingginya adalah 3,9 meter teman-teman. Makanya ketika kita berada di atas ini berasa kayak tinggi banget gitu loh. Nah, jadi posisinya itu berasa kayak naik bis posisi duduk di kabin bis ini tuh menurut saya lebih tinggi dibandingkan dengan armada atau unit bis yang lain. Seperti itu. Nah, untuk konfigurasi seatnya menggunakan konfigurasi seat 22 yang menurut saya ini sangat cocok untuk bis pariwisata teman-teman. Nah kenapa? Karena bis pariwisata dengan konfigurasi seat 22 ini tuh menurut saya basic ya teman-teman. Ini tuh bisa diatur jumlahnya, bisa diatur jaraknya juga, atau mungkin bisa diganti kursinya menggunakan kursi yang berlegress atau mungkin yang polosan seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat kursi di bawah ini tuh polosan tanpa legress maupun tanpa footrest. Seperti itu. Dan ini kursinya menggunakan kursi by Aldila yang menurut saya ini produk Aldila yang jadi kelihatan lebih gendut gitu ya teman-teman ya. Dan ini rasanya tuh empuk banget loh ini. Nah, ini enak banget ini. Kayak gitu teman-teman. Terus di bagian atas ini ada bagasi, yang bagasinya ini tipe bagasi berpintu atau yang bisa kita sebut bagasi pesawat ya teman-teman. Ini kalau kita buka seperti ini, kita bisa menaruh barang di atas ini teman-teman. Seperti itu. Ini kita tutup dulu. Nah, kenapa saya sebut ini cocoknya sebagai bis pariwisata? Karena armada ini tidak tersedia toilet teman-teman. Bis pariwisata kan udah biasa ya tanpa toilet ya. Interiornya tuh hanya ada kursi saja teman-teman. Seperti itu. Ya nggak cuma bis pariwisata sih, bis patas pun juga cocok aja menggunakan armada ini. Nah, teman-teman, jadi itu tadi untuk line up atau armada SR3 XHD Neo ya. Ini armadanya ada di tengah sini dengan livery hitam yang tulisannya tuh inovatif bus. Seperti itu, teman-teman. Nah, ada satu lagi nih yang menarik nih. Ini bisa dibilang gongnya di tahun 2025 ini, teman-teman. Nanti akan langsung dijelaskan oleh teman saya, Nendra. Oke. Tadi Wisnu udah menjelaskan salah satu line up, beberapa line up bahkan yang dijelaskan di video sebelumnya. Saat ini kita beralih ke salah satu varian
bus yang dibawa pada pagelaran Gias 2025 adalah XXHD untuk Legacy SR3 Neo. Menurut kami atau menurut saya sendiri secara pribadi, ini merupakan salah satu inovasi yang cukup progresif dari Laksana, di mana dia membawa varian bis ini yang sebelumnya yang kita ketahui bahwa varian-varian UHD di karoseri kompetitornya itu sudah cukup lama melalang lintang di dunia perbisan, dan kali ini Laksana turut serta hadir membawa varian bus ini dengan konsep dan desain yang cukup dinamis serta cukup punya signature dari Laksana itu sendiri. Kita langsung saja ke bagian depan. Bis ini membawa sasis basis dari Mercedes-Benz OH 500 di 2445, di mana sasis ini merupakan salah satu sasis bus tercanggih yang menggunakan ADAS, Advanced Driving Automatic System, yang ini umumnya saya ketahui ada di mobil-mobil Eropa maupun mobil-mobil yang sudah kita ketahui dengan teknologi canggih, tapi ini dibawa pada sasis bis. Cukup premium, cukup membuat itu impresif, dan membuat kita sebagai driver lebih merasa pede dalam berkendara, dan kita ataupun Anda sebagai penumpang saya rasa juga makin punya rasa kepercayaan yang lebih dalam menaiki bis. Yang kita ketahui banyak sekali isu-isu terkait safety terhadap perjalanan yang menggunakan bis. Namun dengan sistem ADAS ini, saya rasa ini menjadi salah satu keunggulan yang dibawa oleh varian Mercedes-Benz pada tipe 2445. Kita lanjut. Ini merupakan bis XXHD yang mana secara tinggi, kalau kita sebagai orang awam merasa bahwa bis ini merupakan bis yang setara double decker. Namun satu fun fact yang menarik, bis ini merupakan bis dengan tinggi hampir setara dengan bis XHD, atau mungkin di tipe varian di kompetitornya adalah bis SHD. Ya, cukup impresif. Kita lihat dari depan. Tadi kita sudah bicara dari sisi teknologi sasis, nanti kita akan lebih mengulik di area dalam. Dari sisi depan, kita ketahui bahwa XXHD Neo pada Legacy SR3 ini cukup futuristik. Dia punya bahasa desain lampu yang memang cukup elegan, menggunakan lampu light LED dengan proyektor lampu yang menurut saya ini cukup terang di kelasnya. Lalu di sini ada aksen biru yang menambah cita rasa cantik pada di sini. Kita lanjut ke bagian dalam kabin. Saat ini saya sedang berada di kabin bagian dalam untuk pengemudi maupun kru. Kita lihat salah satu yang saya suka dari Laksana adalah dia mempunyai desain dashboard yang cukup ergonomis, juga futuristik. Ada unsur-unsur ketegasan dalam lekukan-lekukan dari dashboard itu sendiri. Lalu di sini ada ornamen-ornamen pattern yang salah satu menurut saya ciri khas di SR3 di line up yang sudah di launching di tahun sebelumnya, dibawa kembali dengan beberapa varian improvement. Lalu untuk kemudi, saya rasa ya kita sama-sama tahu bahwa Mercedes-Benz salah satu pabrikan Eropa yang bukan hanya dalam standar dunia persasisan bis, namun ini sudah menjadi role model dalam bagaimana desain untuk di area kemudi itu sendiri. Seperti di sini banyak tombol-tombol, fitur-fitur seperti ADAS tadi di situ kita jelaskan. Kemudian ada MID yang sudah kita lihat di sini sudah cukup digital, cukup modern, sangat modern, bukan hanya cukup lagi. Di sini ada informasi berbagai macam apapun, dan ADAS ini banyak mengakomodir fitur-fitur. Salah satunya fitur lane departure warning, kemudian ada fitur-fitur lainnya yang membuat pengemudi terasa lebih easy dalam berkendara. Yang kita tahu pengemudi bis malam itu cukup berat ya, tidak mudah karena ada tipe-tipe PO yang menggunakan tipe-tipe tektok atau pulang pergi non-stop.
ada tipe-tipe bis yang memang dia hanya menggunakan single crew. Namun dengan menggunakan sasis ini saya rasa ini cukup proper di kelasnya. Kita lanjut, untuk tombol-tombol lain sama, fitur-fitur juga sama. Kita lanjut ke atas, ke bagian dalam dari kabin. Tadi kita sudah bicara soal bagaimana fitur dari 2445 yang diboleh Mercedes pada varian bus ini. Saat ini kita masuk ke kabin interior bagian dari sisi penumpang. Saat ini saya sedang berada di depan bagian seat yang memang salah satu seat yang kalau bisa dibilang adalah hot seat bagi teman-teman baik dari Bismania ataupun bagi para pengguna bis pada umumnya. Di mana salah satu keunggulan yang ditonjolkan pada varian XXHD ini adalah varian kita bisa melihat visibilitas yang cukup proper, di mana dari sisi visibilitas kita ini sebagai contoh di tinggi 160 cm, visibilitas saya sangat oke. Legroom saya terhadap kursi ini cukup oke juga, cukup proper. Di sini untuk Rosalia Indah sebagai salah satu pioner yang menggunakan leg rest yang model seperti ini, di mana di depan dia bisa kita tempatkan sepatu, kemudian kita bisa tempatkan juga untuk bagasi-bagasi lain yang mungkin ini bisa mengakomodir bagasi atau package yang kita bawa yang di luar dari bagasi yang ada di bawah bis. Dari sisi visibilitas nyaman, untuk jarak legroom oke. Apalagi yang menurut teman-teman menarik, nanti bisa dikomentar di bawah ini. Namun satu hal yang kita bisa lihat di sini dalam varian XXHD ini, kita lihat bahwa umumnya Rosalia ketika kita contoh saja di double decker, dia menggunakan AVOD 2 buah di bagian depan. Namun Rosalia pada varian ini menghadirkan TV besar yang menurut saya ini juga bisa membantu kita sebagai penumpang untuk mengakomodir visibilitas kita ketika menaiki dari bis tipe XXHD ini. Sejauh ini untuk tinggi saya 160 cm ini cukup oke dan cukup proper dari sisi akomodasi penumpang. Namun yang akan menjadi catatan dan akan menjadi sedikit sebagai masukan adalah ketika teman-teman dengan tinggi badan di atas 165, 170 dan seterusnya, untuk memilih seat ini saya rasa bukan salah satu cara yang oke dalam untuk menaiki bis ini, karena menurut saya ini jarak antar seatnya masih tidak terlalu mengakomodir untuk kebutuhan tinggi badan tersebut. Namun jika teman-teman mengeliminir hal tersebut dan memilih untuk menikmati pemandangan, saya rasa ini adalah pilihan terbaik untuk menikmati bis XXHD dari bawaan Laksana yang dibawa pada pagelaran Gias 2025 ini. Setelah tadi kita mereview dari sisi bagaimana dari sisi akomodasi penumpang, bagaimana dari sisi kita, dari sisi akomodasi driver, kemudian teknologi yang dihadirkan Laksana pada pagelaran Gias, baik dari sisi desain, ergonomis penumpang, kemudian dari sisi teknologi sasis. Untuk teknologi sasis yang pertama tidak perlu kita ragukan ya, dari sasis Mercedes-Benz 2445 ini memiliki advanced driver assistance system, di mana di sini dia mencangkup ada 5 fitur. Yang pertama, kalau menurut penuturan dari Mercedes-Benz sendiri, di sini mencakup Active Brake Assist 5, ini membantu untuk terkait dengan keselamatan pengereman. Kemudian untuk Adaptive Cruise Control, di mana di sini kita bisa membantu dari sisi driver untuk lebih mudah, lebih easy dalam berkendara, di mana dia bisa memudahkan driver untuk mengakomodir kecepatannya di tipe level yang stabil. Kemudian di sini juga ada lane departure warning untuk menjaga jarak dengan kendaraan di depannya secara otomatis, baik dari sisi bis ini sendiri yang dibawa oleh sasis pada varian 2445 ini, dan yang terakhir dia mempunyai ESP, Electronic Stability Program. Tidak ada keraguan untuk bagi para pengusaha PO bis untuk meminang bis ini, dan Rosalia sebagai salah satu varian yang kita udah tahu dari liverynya bisa kita tebak juga sudah cukup baik. Namun
ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan, di mana sebagai dari sisi penumpang ini perlu diperhatikan dari sisi akomodasi. Ya, yang kita sama-sama tahu kompetitornya pun di karoseri sebelah untuk tipe UHD yang sudah lama keluar, dia juga punya keluhan yang sama dari sisi penumpang bagi akomodasi head antar kaki di area legroom, di mana tidak begitu besar yang seperti pada bis-bis di bawahnya seperti SAD atau XAD. Namun di sisi lain ada keunggulan, yaitu dari sisi visibilitas. Kita tahu bahwa bis XXAD ini dihadirkan adalah untuk salah satu adalah menjadi experience, menjadi salah satu keunggulan untuk kita sebagai penumpang melihat pemandangan yang cukup oke, terutama di perjalanan pagi. Lalu dari sisi kabin di belakang, seat paling belakang, ya kita anggap saja kita tarik garis lurus karena tadi saya ada kendala dari sisi dalam, kabin cukup berisik untuk kita review. Namun satu hal yang bisa saya simpulkan, untuk secara keseluruhan, jika Anda tinggi 160 cm, sangat oke untuk duduk di baris paling depan atau hot seat. Namun jika Anda memiliki tinggi 165, 170 dan seterusnya, saya rasa memilih seat paling depan perlu Anda pertimbangkan kembali karena menurut saya sangat mengurangi rasa kenyamanan. Namun jika Anda mengeliminir hal tersebut untuk mengakomodir bagaimana Anda bisa melihat visibilitas dan pemandangan yang oke, saya rasa pilihan pada seat depan di bis XXAD ini menjadi salah satu pilihan terbaik. Lalu bagaimana rasa berkendara, bagaimana rasa dari sisi penumpang, dan bagaimana kedepan kabin dan sebagainya, nanti mungkin akan direview oleh Wisnu di kesempatan lain saat dia akan mencoba bis ini. Mungkin itu saja yang bisa saya review pada bis XXAD yang dibawa oleh Laksana pada pagelaran GSL ini. Kembali lagi, sampai jumpa di video-video selanjutnya di channel Wisnu Setiawan. Dadah!